Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jana Veronica dengan NPM 221506137. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkaian komunikasi dari percobaan praktikum judul 3 Embedded System. Jadi yang pertama itu di sini ada rangkaian komunikasi serial UART. Di sini saya langsung aja ke kodenya. Pertama di sini ada transmitter dan juga ada receiver. Saya langsung ke kodenya aja. Nah, ini untuk kode yang transmitter. Oke. Ya. Nah, jadi untuk kode yang transmitter di sini ada void setup di mana ini tuh adalah dijalankan pada saat awal program. Di mana di dalam void setup ini itu ada serial begin 9600, serial 8N1 yang artinya ini tuh digunakan untuk memulai komunikasi serial dengan kecepatan sebanyak 9600 baud dan menggunakan format data 8N1. Jadi void setup ini kalau saya maksud sih seperti kayak pendeklarasian gitu kemarin dijelaskannya. Lanjut ke void loop. Void loop ini tuh merupakan fungsi utama yang akan dijalankan secara terus-menerus. Jadi di dalam void loop ini itu ada if serial available 0, yang dimana ini tuh artinya program ini tuh akan mengecek apakah ada data yang tersedia di port, dan jika ada, maka datanya itu akan dibaca. Dibacanya sama si string message serial read string. Dibaca dengan variabel string message. Lalu, pesan yang udah dibaca itu akan dikirim menggunakan port serial menggunakan serial write, yang ini serial write message CSTR message line ini. Lalu selanjutnya ada fungsi serial write, di mana serial write ini itu digunakan untuk menulis pesannya dengan ada /n. Ini tuh digunakan untuk membuat garis baru atau new line. Ini untuk yang transmitter. Lalu untuk yang receiver ini tuh ada kurang lebih sama seperti yang transmitter tadi, tapi dia ini bedanya ada di baris ke-7 dan 8, di mana di baris ke-7 ini dia pakai serial print pesan diterima. Serial print pesan diterima ini tuh untuk mencetak teks pesan diterima ke terminal, dan juga serial print lain ini tuh untuk mencetak teks yang udah diterimanya itu. Terus saya langsung aja ke rangkaiannya. Oke, ini rangkaiannya. Oke, di sini saya pakai dua Arduino, dengan yang satu ini itu dia transmitter dan yang satunya receiver. Nah, untuk yang transmitter ini dia itu dari GND atau ground, dari ground terhubung ke ground receiver. Lalu dari transmitter itu dia yang TX1 itu dia terhubung ke RX0 yang slave. Jadi kita langsung coba untuk run aja. Bismillah. Coba kita ketikkan pesan, misal nama saya, send. Di sini udah dilihat nama saya muncul. Ini di transmitter. Untuk yang di receivernya itu pesan diterima Jena. Coba saya ketikkan pesan lagi. Misalkan, halo.
Di sini di transmitternya dan untuk di receivernya dia udah diterima. Kita langsung ke rangkaian berikutnya aja. Untuk rangkaian kedua ini dia namanya rangkaian komunikasi serial SPI, di mana di sini itu menggunakan dua buah Arduino dan satu breadboard, serta ada beberapa komponen seperti push button, LED, dan juga resistor. Jadi untuk yang master ini, di sini kita langsung ke kode si master. Jadi untuk di master ini itu ada define MISO 12, define MISO 11, define plain clock 13, define chip select 10, define red BPS, define byte, define BTN, di mana ini tuh digunakannya untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan pin-pin apa aja yang dipakai. Oke. Lalu di sini ada char message, di mana char message itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel pointer untuk menyimpan pesan yang akan dikirim. Lalu di bawah sini ada void setup dengan di dalamnya itu ada isi pin mode, MISO input, pin mode MOSI digunakan sebagai output, lalu pin mode, pin clock output, digital write, pin clock low, terus pin mode chip select sebagai output, pin mode BTN sebagai input, pull up, lalu serial begin 9600, di mana fetch setup ini tuh adalah fungsi yang akan dieksekusi sekali pada awal program, di mana dalam ini tuh yang tadi telah saya sebutkan, itu tuh merupakan inisialisasi dari pin-pin komunikasi serial dan juga si pin mode-nya. Lalu di sini tuh ada void loop, di mana void loop ini tuh merupakan fungsi utama yang akan dieksekusi programnya ini selama void setup-nya itu berjalan. Jadi di dalam void loop ini itu ada check button, ada serial print line, lalu ada serial print line message, ada start transmission chip select, send data, dan juga stop transmission. Di mana di sini tuh check button itu dia untuk fungsi untuk memeriksa apakah si tombolnya itu ditekan atau enggak. Nah, lalu untuk serial print line ini itu digunakan untuk mengeprint atau mencetak teks gitu, mencetak si isi teksnya. Lalu ada si start transmission, ini tuh buat mulai transmisinya, lalu ada send data, ini tuh untuk nge-send data atau nge-send message-nya, lalu ada stop transmission untuk memberhentikan transmission-nya. Udah, lalu untuk yang stop transmission ini tuh untuk menghentikan si transmission-nya dengan mengatur pin chip select menjadi high. Lalu ada void check button, di mana di sini itu void check button, di sini dalamnya itu bold is button press digital write low, if is button press message H, dan else message L. Di mana di void check button ini tuh untuk mengecek apakah si button atau push button tadi itu di press atau enggak. Jadi ketika si buttonnya itu dia di press atau ditekan, maka pesannya itu akan berubah menjadi H. Tapi kalau misalkan buttonnya itu nggak ditekan, itu dia akan menampilkan pesan L. Lalu ada void start transmission, di mana void start transmission ini menggunakan integer slave pin. Nah, untuk void start transmission, itu dia adalah fungsi untuk memulai transmisi dengan mengatur pin chip select slave menjadi low, karena di sini kan digital write slave pin low. Lalu di sini ada void stop transmission, di sini itu untuk menghentikan transmisi dengan mengatur mengatur pin chipnya itu dan mengatur pin chip select slave-nya itu menjadi high. Lalu ada voice send data,
char message, di mana ini tuh adalah fungsi untuk mengirimkan data atau pesan ke slave. Nah, pesan ini tuh dikirim bit per bit menggunakan fungsi send bits. Dimana di void send data ini tuh ada for integer letter indeksnya itu sama dengan 0, dan ketika letter indeksnya itu kurang dari message, letter indeksnya itu bakal bertambah. Di mana ketika kondisinya terpenuhi, maka dia itu akan melaksanakan uh, ini program yang ada di dalam kurung ini. Ada char kernel letter, serial print, send bit, dan serial print. Lalu di sini ada void send bit, di mana void send bit char currently byte ini tuh digunakannya untuk mengirimkan setiap bit dari sebuah byte ke slave menggunakan protokol SPI. Lalu yang terakhir di sini ada void clock cycle. Ini tuh fungsinya untuk menghasilkan siklus clock pada pin clock dengan kecepatan yang telah ditentukan. Di mana di void clock cycle ini ada delay sebanyak 1000 atau 1000 milidetik atau 1 detik. Lalu ada digital write, pin clock-nya menjadi high, dan lalu ada delay lagi selama 1 detik atau 1000 milidetik, lalu digital write, pin clock-nya menjadi low. Ini untuk yang master, lalu untuk yang slave itu kayak gini. Ini itu dari pin baris nomor 2 hingga baris nomor 7 itu dia merupakan pendeklarasian. Jadi di sini tuh ada pendeklarasian pin-pin yang dipakai kayak define MISO berarti 12, MOSI 11, pin code 13, chip select 10, byte 8, LED 9, seperti yang ada di master tadi. Lalu ada bull current state, di mana bull current state ini tuh merupakan bull current state ini tuh sebagai pendeklarasian juga, di mana variabel-variabelnya itu ditentukan. Nah, seperti status sekarang dan sebelumnya. Lalu ada old state dan ada char message. Lalu ada void setup, di mana ini tuh digunakan untuk melakukan inisialisasi pin-pin, termasuk konfigurasi pinnya itu sebagai input atau output, inisialisasi komunikasi serial, dan penentuan keadaan awal LED. Lalu terdapat void loop, di mana void loop ini itu adalah merupakan fungsi utama yang akan dijalankan secara terus-menerus apabila si setupnya itu dijalankan. Lalu, di dalam void loop ini itu um, akan dilakukan pemanggilan fungsi untuk pemeriksa pesan yang cek message ini untuk memeriksa pesan. Aduh, maaf. Dan jika slave-nya terpilih, pesan akan diterima dan dicetak ke serial monitor. Lalu ada fungsi check message yang ini, di mana ketika jika message-nya itu H, maka LED-nya itu bakalan high. Namun, jika message-nya itu L, maka LED-nya itu bakal low. Lalu ada void receive data, di mana void receive data ini itu digunakan untuk menerima data dari master melalui SPI. Nah, datanya itu diterima secara bit per bit, kemudian disusun menjadi sebuah byte. Nah, byte-nya itu diubah menjadi karakter ASCII dan disimpan sebagai pesan yang akan ditampilkan. Lalu, di sini ada fungsi integer myPow, integer base, dan integer exp, di mana ini tuh digunakan untuk melakukan operasi pangkat yang diperlukan dalam konversi nilai biner menjadi desimal. Kita langsung aja ke rangkaiannya, di mana di sini tuh ada 2 buah Arduino, 1 buah breadboard, 1 push button, 1 LED, dan juga ada 1 resistor. Di mana di sini dia VCC atau pulse-nya itu terhubung ke 5 volt pada Arduino, lalu ground dia terhubung ke ground. Lalu di sini
dia terhubung ke pin 9, lalu di sini dia terhubung ke pin 9 untuk si push button-nya ini. Lalu dari pin 10 Arduino, dari slave itu terhubung ke pin 10 Arduino yang master. Lalu pin 11 Arduino yang slave itu terhubung juga ke pin 11 Arduino yang master. Begitu pula untuk pin 12 dan 13-nya itu masing-masing terhubung satu sama lain. Lalu kita langsung coba aja untuk menjalankan. Nah, ini bisa dilihat di sini message yang ditampilkan itu L. Ini karena saya tidak memencet push button-nya, dan ketika saya memencet push button, nah tuh, dia pesannya itu menjadi H karena saya terus memencet si push button-nya. Nah, sudah. Lanjut kita ke rangkaian yang berikutnya. Oke, di sini saya menggunakan dua buah Arduino, di mana yang satu itu dia bertindak sebagai master, yang satunya lagi itu sebagai slave. Nah, untuk master di sini itu um, saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Di sini ada input wire H, dia itu sebagai library dari wire yang memungkinkan penggunaan si I2C. Lalu ada void setup. Di sini void setup itu seperti yang tadi buat mengeksekusi pada awal program. Lalu ada wire begin. Wire begin itu yang dideklarasikan. Lalu ada inisialisasi serial begin 9600. Lalu di void loop ini tuh merupakan fungsi utama yang akan dijalankan secara berulang kali, di mana di dalamnya ini akan ada proses pengiriman pesan menggunakan komunikasi I2C. Lalu ada string message, di mana string message ini tuh kami gunakan untuk deklarasi variabel message sebagai objek dengan string yang akan digunakan untuk menyimpan pesan yang akan dikirim. Lalu ada serial print line, yang ini serial print line send message, di mana ini tuh digunakan untuk mencetak text send message ke serial monitor untuk memberitahu pengguna bahwa Arduino-nya itu sedang menunggu pesan. Lalu ada si while serial available sama dengan 0, di mana ini itu suatu looping while yang akan terus berjalan selama tidak ada data yang tersedia di port serial. Nah, jadi artinya hal ini tuh bakalan terus ditunggu sampai ada data yang masuk ke portnya itu untuk dieksekusi. Lalu ada message serial read string, di mana ini tuh gunanya untuk membaca pesan yang diterima dari port serial dan menyimpannya dalam variabel message. Lalu ada wire begin transmission 9, ini tuh digunakan untuk memulai transmisi ke perangkat dengan alamat I2C 9. Lalu ada wire write message c.csdr. Ini tuh digunakan untuk mengirim pesan yang disimpan dalam variabel message melalui komunikasi I2C. Lalu ada wire and transmission. Ini tuh digunakan untuk mengakhiri transmisi I2C setelah semua datanya itu udah dikirim. Ini untuk yang master. Nah, untuk yang slave itu dia seperti ini. Jadi awalnya itu dia ada pendeklarasian library si input wire H. Lalu ada void setup, ini tuh gunanya untuk pendeklarasian awal waktu si programnya itu mau jalan. Lalu di sini ada pendeklarasian inisialisasi wire begin 9, wire begin on receive event, dan ada serial begin 9600. Lalu ada void loop. Void loop ini merupakan fungsi utama yang akan digunakan. Void loop ini merupakan fungsi utama yang akan dieksekusi secara terus-menerus apabila si void setupnya ini jalan atau berproses. Jadi untuk yang pertama itu di sini ada delay sebanyak 100 milidetik, lalu ada void receive event in bytes, di mana ini tuh adalah suatu fungsi callback receive event yang akan dipanggil ketika ada data yang diterima melalui komunikasi I2C. Nah, fungsi ini tuh
menerima parameter bytes yang menunjukkan jumlah byte data yang diterima. Nah, dalam fungsi ini dilakukan grouping untuk membaca semua byte yang tersedia dan mencetaknya ke serial monitor. Di mana di sini tuh ada while wire available, di mana ini tuh merupakan looping atau perulangan yang akan terus berjalan apabila ada data yang tersedia untuk dibaca. Lalu ada char C sama dengan wire read, di mana itu untuk membaca byte data yang ada dari buffer tadi dan menyimpannya ke dalam variabel C. Lalu ada serial print receive message. Ini tuh adalah fungsi untuk mencetak pesan receive message. Lalu serial print line C, di mana ini tuh digunakan juga untuk mencetak pesan. Nah, kita langsung ke rangkaiannya aja. Nah, ini untuk rangkaiannya. Nah, untuk rangkaiannya itu, di sini ada dua, di mana dari transmitter A5 itu dia terhubung ke slave A5. Dan untuk transmitter A4, dia terhubung ke slave A4. Dan untuk ground master itu dia terhubung ke ground slave. Kita langsung start simulation. Misalkan saya mau mengirim pesan, aku send. Terus kita lihat, nah di sini pesannya itu udah diterima. Aku kita coba lagi. Saya mau mengirim pesan. Aku cantik. Ulang-ulang. Misalkan Unila aja. Send. Nah, di sini pesannya udah diterima Unila. Kita lanjut ke rangkaian yang terakhir di modul. Itu ada rangkaian LCD I2C, di mana saya akan menunjukkan diagram JSON-nya terlebih dahulu. Di sini namanya ada nama saya, yaitu Jenna Veronica. Lalu ini untuk codingannya dan ini untuk rangkaiannya. Nah, untuk codingannya sendiri itu bisa dilihat di sini saya menggunakan include WireH, di mana ini tuh merupakan library untuk wire. Ini tuh library wire untuk komunikasi I2C dan pustaka. Ada juga di sini liquid crystal, include liquid crystal I2C.h. Ini itu merupakan pustaka liquid untuk mengontrol LCD melalui I2C. Lalu ada liquid crystal I2C LCD 0,27,16,2, di mana ini tuh dia merupakan suatu fungsi untuk membuat objek LCD dari kelas liquid dengan alamat I2C 0 kali 27 dengan ukuran LCD-nya itu 16 kali 2. Nah, untuk di bawahnya itu ada void setup, di mana void setup ini itu fungsi setup yang akan dieksekusi sama si program, di mana di dalamnya ini tuh ada LCD begin 16,2 dan LCD backlight. Di mana LCD begin ini itu digunakannya untuk mengatur jumlah kolom dan baris pada LCD, dan untuk LCD backlight itu digunakan untuk menyalakan backlight LCD. Kalau ada void loop ini tuh merupakan fungsi utama yang akan dijalankan oleh si program selama si void setup ini berjalan. Nah, dalam void loop ini tuh ada LCD set cursor 0,0, di mana ini tuh untuk mengatur posisi kursor pada kolom 0 pertama dan baris 0 yang atas. Lalu ada LCD print teknik informatika, di mana ini tuh untuk mencetak teks teknik informatika pada baris pertama LCD. Lalu yang kedua ada LCD set cursor 0,1. Ini itu mengatur posisi kursor pada kolom 0 dan baris 1 di bawah, di baris 2, berarti baris bawah. Berarti di mana selanjutnya ini ada LCD print, itu LCD print Unila digunakan untuk mencetak teks Unila. Lalu untuk kerangkaiannya, jadi di sini saya menggunakan satu buah Arduino, satu buah
breadboard, satu buah LCD. Di sini untuk ground-nya dia terhubung ke ground, dan untuk VCC dia terhubung ke 5 volt. Untuk SDA ini dia terhubung ke A5, dan untuk SCL itu dia terhubung ke SD SDA tadi itu terhubung ke A4, SCL-nya itu terhubung ke A5. Coba kita langsung saja coba simulasinya. Nah, bisa dilihat di sini di LCD-nya muncul teknik informati karena dia kepanjangan kalimat yang saya buat, jadi dia nggak cukup, dia hanya menampilkan teknik informati, dan di baris keduanya itu ada si Onila. Nah, di sini saya akan menunjukkan tugas TA yang saya buat. Di sini saya membuat sebuah rangkaian menggunakan I2C, menggunakan LCD I2C, lalu 3 buah sensor. Di sini saya ada menggunakan sensor ultrasonic, LDR, dan juga DHT. Lalu saya menggunakan satu buah breadboard dan satu buah Arduino, serta satu buah LED dan satu buah resistor. Mungkin untuk codingannya saya akan jelaskan pada PDF yang nanti akan saya sertakan, dan mungkin saya akan menunjukkan jalannya rangkaian yang telah saya buat menggunakan 3 sensor ini. Bismillah. Nah, di sini di LCD-nya ada hidup, di mana light-nya itu ketika diukur dia 250, temperatur 24, humidity 40, distance-nya itu 401. Oke, saya rasa cukup sekian presentasi tugas akhir praktikum Embedded System judul 3 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.